Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kami mewakili para guru dan staf SDIT Permata Hati Ketapang ingin memberikan pesan dan semangat kepada murid-murid yang sekarang belajar di rumah. Ustaz Hendy insyaallah akan memberikan sedikit motivasi kepada murid-murid anak-anak kita yang soleh dan solehah, memberikan semangat kepada mereka yang sedang belajar di rumah. Pada waktu kami persilakan Pada Ustaz tadi yang telah memberikan waktu sedikit untuk saya berbicara kepada anak-anak Ustaz yang ada di rumah, dan sedikit nasihat daripada Ustaz bahwa tentang keadaan kita sekarang yang dimana dalam keadaan COVID-19, terkena dampak COVID-19, maka penting bagi kita adalah untuk menjaga keamanan kita, baik itu di dalam rumah kita apalagi di luar rumah kita. Maka untuk pentingnya menjaga keamanan dan lingkungan kita juga harus kita perhatikan. Karena apa? Penyakit ini tidak bisa nampak dari pandangan mata. Maka dari itu penting untuk kita selain daripada untuk menjaga keamanan, untuk mencuci tangan dan segala macamnya. Nah, kita sulit untuk belajar bertatap muka, maka kita sekarang belajarnya menggunakan aplikasi video, konten-konten yang ada di YouTube dan segala macamnya, kemudian di-sharekan ke kalian seluruhnya. Maka apa nasihat dari Ustadz? Pentingnya kita untuk terus belajar menuntut ilmu. Maka ada sabda Rasulullah SAW tentang seseorang yang menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh jalan menuntut ilmu, maka sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan ia jalan ke surga. Maka kita sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menuntut ilmu sampai ke hidup kita meninggal, begitu ya. Maka itu pentingnya. Kenapa? Kalau sudah niat kita baik, sudah niat kita untuk belajar, insya Allah ilmu itu akan mudah masuk. Kata Rasulullah SAW, ada sebuah hadis mengatakan, Ala inna fil jasadil mudghah, ketahuilah di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila ia baik, maka baiklah seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila ia buruk, maka buruklah seluruhnya, rusaklah seluruhnya. Ala wahiyya qalbu, apa dia? Ketahuilah itu adalah hatinya. Kalau hati kita baik, niat kita baik, maka seluruh aktivitas kita seluruhnya pun juga akan baik. Contohnya apa? Kita belajar, kalau niat hati kita baik, melewati HP, maka itu akan menjadi mudah kita untuk menerima ilmu-ilmu tersebut. Maka kalau sudah niat kita baik awalnya untuk menuntut ilmu, insya Allah ilmu itu akan mudah masuk ke dalam otak kita. Pelajaran itu akan mudah masuk ke dalam otak kita. Maka insya Allah kalau sudah niat kita awalnya baik, insya Allah sesuai daripada apa yang ia niatkan. Karena setiap amal itu tergantung daripada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dari apa yang ia niatkan. Kalau niat kita untuk ibadah, insya Allah itu akan menjadi pahala untuk kita menuntut ilmu. Insya Allah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anak ustazah yang ada di sekolah maupun di sini mengimbau untuk anak-anak berhati-hati di rumah maupun di lingkungan masyarakat di sekeliling. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah memberi semangat kepada anak-anak dari Ustaz Hendry. Insyaallah berikutnya kepada Ustaz Roni mungkin ada sedikit semangat untuk anak-anak kita di rumah. Silakan Ustaz Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hendy yang sudah memberikan waktu saya untuk sedikit
berbicara di sini. Anak-anakku sekalian, kita tahu semuanya hari ini kita berada pada kondisi tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah. Jadi untuk itu kita harus tetap belajar walaupun tidak di sekolah, kita bisa belajar di rumah. Seperti hadis yang telah disampaikan Ustadz Hendri tadi yang berbunyi, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kuncinya hanya satu, yaitu menuntut ilmu. Baik itu menuntut ilmu di rumah ataupun di sekolah, itu sama-sama mendapat pahala. Tergantung niatnya lagi, kata Ustadz Hendri tadi. Ustadz Hendri tadi menyampaikan hadis tentang ilmu, terus menyampaikan hadis tentang keutamaan dengan niat itu ya. Jadi apapun yang kita lakukan tergantung niatnya. Jika niat kita itu baik, maka kebaikan pula yang kita dapat. Jadi kita di rumah, kita niatkan diri kita untuk belajar, untuk menjadi orang yang pintar, supaya kelak bisa berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz kembalikan lagi kepada Ustadz Hadi. Terima kasih. Terima kasih, syukron jazilan kepada Ustaz Roni yang telah memberikan semangat kepada anak-anak kita. Insyaallah berikutnya pada Ustaz Irfan, insyaallah ya, berikan semangat sedikit untuk anak-anak kita belajar di rumah ini agar lebih semangat dan lebih pintar. Fadhal Ustaz Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, kalian bisa melihat video ini dari manapun, di rumah atau sedang di pantai. Tapi kalian harus tahu juga, Ustaz di sini, di sekolah atau dimanapun Ustaz rindu kalian. Apakah kalian merindukan kami para asatidz, ustaz-ustaz? Sama. Mudah-mudahan wabah yang terjadi sekarang Allah akan angkat. Tentunya kita tidak terus berlarut dalam kesedihan-kesedihan. Kita harus tetap berjalan. Kita harus tetap melakukan aktivitas walaupun aktivitas kita terbatas hanya di rumah saja. Ustaz selalu pakai protokoler yang ada. Ketika mau keluar rumah, memakai masker, jaga jarak, kemudian jangan berkumpul di kerumunan. Mudah-mudahan dengan hal itu kita bisa terhindar. Mulainya dari diri kita sendiri, dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan sedikit ini bisa memberi manfaat kepada kalian. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Kembalikan lagi kepada Ustaz Sandi. Alhamdulillah, itulah yang disampaikan oleh Ustaz Irfan. Mudah-mudahan kita mengingat selalu ya, anak-anakku sekalian, semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu ya, insyaallah. Nah, sekarang insyaallah kita akan sedikit mendengar kepada Ustadz Ian nih, yang kita tunggu-tunggu nih dari beliau ini, insyaallah ya. Kalau tidak ada beliau ini di SDIT Permata Hati Ketapang mungkin kurang aman. Nah, maka ada beliau ini insyaallah bisa mengamankan seluruhnya. Amin amin Allahumma amin. Tafadhol Ustaz Ian. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian pesan dari Ustaz Ian cuma menyampaikan pesan kepada anak-anak, tetap semangat belajar di rumahnya, jaga kesehatan, tetap membantu orang tua walau dalam keadaan pandemi COVID-19. Dengan ini kita harus lebih kreatif, inisiatif untuk bisa melawan COVID-19 dan kebosanan kita di rumah. Semoga
pandemi ini cepat selesai dan kita bisa ketemu kembali. Amin. Salam dari kami untuk bisa tetap bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.